welcome to my channel. Hari ini beneran kayak gak percaya aku comeback video dan antusias, banyak yang nonton juga, banyak subscriber juga nambah. Jadi aku berinisiatif untuk nge-review movie again. Dan tadi aku di Instagram juga udah kayak voting gitu, polling mana requestan yang paling banyak, dan sekarang aku udah dapet next kita bakalan talk movie talk again tentang film apa. Jadi hari ini aku akan buat secepat mungkin. Hari ini kita akan nge-review movie 365 Days. Untuk kalian yang udah nonton, pasti kalian kalian yang udah nonton 365 yang pertama, pasti kalian tahu bagaimana kegarangan si pemeran utama kan, iya kan? Dan kali ini aku bakal membahas 365 yang kedua, yang part 2. Movie yang kedua ini sama, pemeran utamanya sama di movie yang pertama, yaitu Michelle Moron dan Anna Cicluna-Maria. Ya, itu. Dan di sini benar-benar kayak penuh kejutan, karena di movie pertama, kalian yang udah nonton movie pertama pasti tahu kan akhirnya itu gimana. Jadi kalian kalau nonton yang kedua ini pasti kalian kayak, loh kok gini gitu guys, loh kok gini gitu guys, ya seperti itu dah pokoknya. Yang kedua ini lebih kayak wow, si siapa namanya, lupa gue, pokoknya yang Mbak Ananya, siapa sih namanya, gue lupa. Sorry guys. Mbak Ana itu makin berani di sini, makin powernya makin up, makin berani pokoknya, nggak kayak yang di movie yang pertama itu menurutku juga berani sih, tapi lebih ke apa ya, dominan si Michelle Moron gitu. Kalau yang kedua ini Mbak ini lebih menguasai karakternya gitu. Dan di movie yang kedua ini plot twist banget kalian yang apa namanya, kayak nggak pengen lihat movie yang ngegantung banget, kalian wajib nonton ini sih gitu. Apa sih gue ngomong apa, gue kayak nggak bisa ngomong apa-apa di film ini karena banyak adegan yang seperti itunya gitu, dan kalian harus nonton sendiri gitu. Aku nggak mau jelasin yang adegan yang se itu, nggak mau. Jadi aku cuma menjelaskan tentang karakternya maybe, atau alurnya sih lebih ke sedikit maju mundur, tapi ya lurus-lurus aja. Terus habis gitu, kalau karakternya Michelle Moron tetap kayak karakter yang di movie pertama, ya seperti mafia pada, ya seperti itulah pada awalnya, seperti itu. Apa sih, gue gak jelas guys, aku gak tahu ini ngomongin movie apa gitu, gue gak bisa gini guys gitu. Tapi aku akan berusaha untuk menyenangkan kalian. Pokoknya intinya di movie kedua 365 Days ini lebih ke dominan ke Mbak Ana, ke karakter perempuannya. Dan ini kan si Ana sama siapa sih namanya, gue lupa guys, beneran nih, si Ana sama si Michelle nih udah nikah kan. Dan
dan lebih lebih ke kehidupan suami istri yang suaminya adalah mafia dan istrinya adalah ibu rumah tangga biasa yang dipaksa ibu rumah tangga biasa, dan seperti itulah guys. Dan di sini ada orang ketiganya sih, orang ketiganya aku nggak tahu siapa namanya, tapi ganteng, tetep gantengan Michelle Moron sih, tetep gantengan Michelle Moron. Dan apalagi ya guys, pokoknya yang bikin tercengang itu ada plot twistnya, yang dimana si Michelle Moron itu punya kembaran dan kembarannya berusaha untuk membunuh Anna. Plot twist kan guys, dan 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 itu kayak aku ingin menjerit gitu. Why? Kenapa movie ini dirilis kalau akhirnya menggantung? Oh my god. Aku keceplosan guys. Padahal aku ingin kalian menebak sendiri plot twistnya ada di depan, di tengah, atau di akhir movie. Tapi aku keceplosan guys. Iya bener banget, ada plot twist, tapi plot twistnya itu nggak membuat movie ini gantung gitu loh guys. Dan di sini Ana juga nggak heman sama si Michelle doang gitu. Di sini BDSM-nya nggak terlalu ketara, nggak sama kayak di movie yang pertama. Di sini lebih ke ketulusan dalam bercinta mungkin. Oh my god. Ya itulah guys, pokoknya kalian harus nonton juga ya, tapi nontonnya harus di Netflix, jangan di mana-mana, pokoknya harus di Netflix. Wajib nonton 365 Days. Kalau kalian belum nonton 365 Days yang pertama, kalian harus nonton yang pertama dulu, jangan nonton yang kedua terus yang pertama. Kalian bakalan bingung nanti, soalnya ini bukan 50 Shades Grey aja kita harus nonton berurutan gitu loh, meskipun kalau itu sih, meskipun aku dulunya nontonnya darkness dulu baru Grey, jadi ya gue cukup berpikir sendiri gitu. Tapi kalau yang ini tidak bisa dibolak-balik 365 Days, itu yang pertama wajib yang pertama, yang kedua wajib yang kedua, jadi kalian harus nonton secara berurutan guys ya. Dan saya tekanin lagi, kalau kalian tidak ingin melihat yang adegan yang 21++ yang lebih hot, atau kalian nggak pengen atau pengen pun, kalian terserah sih apa kata kalian gitu ya. Kalau ini sih emang 21 atau 25++ banget nih film, jadi untuk anak kecil mohon jauh-jauh, udah jauh-jauh ya. Ini aja sih yang perlu aku bahas malam ini, karena ini dadakan guys, requestan anda itu dadakan banget. Tapi next video aku bakalan nge-review apa lagi ya. Jangan aneh-aneh beneran guys, aku beneran kayak oh my godness, aku sempat mikir kayak bisa nggak ya gitu, berani nggak ya aku, tapi cuma mikir doang gitu, ternyata ada yang request, jadi aku langsung eksekusi. Terima kasih atas requestannya, dan semoga kalian paham sama apa yang aku omongin, karena tidak mungkin aku secara detail banget menjelaskannya kan ya, kan ini review kan ya, bukan spoiler. Jadi menurut aku sih ini worth it banget, dan untuk rate yang movie yang pertama itu 8,9 dari aku. Yang kedua ini 7 dah, 7 karena cukup mencengangkan, karena ada plot twistnya. Gue nggak bisa overthinking terus gara-gara movie itu kan, jadi ya 7 gitu. Thank you for watching guys.